Di tengah hiruk-pikuk resepsi pernikahan di sebuah hotel mewah di Jakarta, tiba-tiba pintu balon terbuka dengan kasar. Seorang wanita muda berpakaian sederhana tapi anggun melangkah masuk dengan wajah pucat dan mata yang berkaca-kaca. Para tamu berbisik-bisik, siapa dia? Lesbian pengacau itu. Tapi sebelum siapapun bisa bereaksi, pengantin wanita, Maya, yang baru saja bertukar cincin dengan suaminya, tiba-tiba berdiri dari kursi utama dan merebut mikrofon dari tangan. Maya menatap Sari, wanita yang baru saja masuk itu, dengan mata yang penuh gejolak. Tunggu, serunya, suaranya gemetar tapi tegas, membuat seluruh ruangan hening seketika. Para tamu, termasuk keluarga besar dari kedua belah pihak, membekuk. Ayah Maya, seorang pengusaha sukses yang dikenal konservatif, bangkit dari kursinya dengan wajah merah padam. Maya, apa yang kamu lakukan? Bisiknya tajam, tapi Maya mengabaikannya. Dia tahu saat ini adalah titik balik yang tak bisa dihindari lagi. Sari berdiri di ambang pintu, napasnya tersengal. Dia telah berjuang selama berbulan-bulan untuk menahan diri, tapi hari ini, hari pernikahan Maya dengan Rian, pria yang dipilih keluarga, Sari tak bisa lagi diam. Mereka bertemu pertama kali di kampus Universitas Indonesia, saat kuliah sastra. Maya, gadis pintar dari keluarga kaya di Jakarta, dan Sari, anak tunggal dari keluarga sederhana di Bandung. Persahabatan mereka tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam, tapi di Indonesia, di mana norma masyarakat dan agama begitu kuat, cinta seperti itu adalah tabu. Maya ingat betul malam pertama mereka mengakui perasaan. Itu di sebuah kai kecil di Tamrin setelah ujian akhir. Aku takut, Sari, kata Maya saat itu, tangannya gemetar memegang cangkir kopi. Keluargaku akan membunuhku jika tahu. Sari menjawab dengan pelukan hangat, kita bisa sembunyikan dulu. Yang penting kita bersama. Tapi itu hanyalah ilusi. Tekanan dari orang tua Maya semakin kuat. Ayahnya, Pak Budi, selalu bilang kamu harus menikah dengan pria baik dari keluarga terhormat. Itu tugasmu sebagai anak sulung. Ibu Maya, yang lebih lembut tapi tak kalah tegas, sering menangis, jangan buat kami malu di depan saudara-saudara. Rian adalah pilihan sempurna di mata mereka, anak pengusaha, berpendidikan tinggi, dan taat beragama. Maya bertemu dengannya melalui perjodohan keluarga. Awalnya, Maya berusaha meyakinkan diri bahwa ini adalah jalan terbaik. Aku bisa bahagia dengan Rian, katanya pada Sari suatu malam, tapi air matanya membuktikan sebaliknya. Sari, yang bekerja sebagai editor di sebuah penerbitan di Jakarta, merasa hancur. Kau pilih mereka daripada aku, tanyanya, suaranya parau. Maya menjawab, bukan begitu. Aku takut kehilangan segalanya. Konflik semakin dalam saat Sari mulai menjauh. Maya merasa kosong, tapi tekanan sosial membuatnya terus maju dengan persiapan pernikahan. Teman-teman di kantor sering bergurau, wah, Maya bakal jadi nyonya besar nih. Tapi di balik senyumnya, Maya bergulat dengan diri sendiri. Apakah dia egois jika memilih Sari? Apakah cinta ini salah? Di Indonesia, di mana undang-undang tak secara eksplisit melarang hubungan sesama jenis, tapi masyarakat dan keluarga bisa menghancurkan hidup seseorang. Berita tentang orang-orang yang diusir dari rumah atau kehilangan pekerjaan karena orientasi seksual sering terdengar. Pagi sebelum pernikahan, Sari menelepon Maya. Jangan lakukan ini, pintanya. Maya menangis, aku harus. Untuk keluarga. Sari memutuskan panggilan dengan hati hancur. Tapi saat melihat undangan pernikahan di media sosial, Sari tak bisa tinggal diam. Dia naik kereta dari Bandung ke Jakarta, bertekad untuk menghentikan ini, meski tahu risikonya. Kembali ke ballroom, Maya memegang mikrofon erat-erat. Semua orang, tolong dengarkan aku, katanya. Rian, suaminya yang baru, memandangnya bingung. Maya, apa ini? Tanyanya pelan. Para tamu mulai bergumam. Sari melangkah maju, tapi dua petugas keamanan menghalanginya. Keluar.
Kau pengacau, bentak salah satunya. Sari berjuang, biarkan aku bicara dengan Maya. Ayah Maya mendekat, cukup. Ini hari bahagiamu. Tapi Maya menggelengkan kepala. Tidak, ayah. Ini bukan hari bahagiaku. Kata-kata itu seperti bom yang meledak. Ibu Maya menutup mulutnya, air mata mengalir. Keluarga Rian mulai marah, apa maksudnya ini? Kami sudah keluarkan biaya besar. Maya menatap Sari, dan dalam sekejap, kenangan mereka melintas. Pertama kali mereka berciuman di Pantai Anyer, saat liburan diam-diam, rasa bahagia itu, tapi juga rasa bersalah. Maya tahu memilih Sari berarti kehilangan keluarga, mungkin pekerjaan dan status sosial. Tapi diam berarti mengkhianati diri sendiri. Aku mencintai Sari, katanya akhirnya ke mikron. Ruangan hening lalu meledak dalam kegemparan. Sari terpaku, tak percaya. Rian mundur selangkah, wajahnya pucat. Maya. Apa? Maya melanjutkan, makan aku, Rian. Aku tak bisa bohong lagi. Para tamu berbisik, lesbian. Di pernikahan sendiri. Beberapa tertawa sinis, yang lain marah. Ayah Maya merebut mikron, cukup. Ini gila. Tapi kerusakan sudah terjadi. Sari berhasil melewati petugas dan berlari ke panggung. Mereka berpelukan di tengah sorotan lampu dan tatapan judmental. Ini baru permulaan dari badai yang akan datang. Maya dan Sari meninggalkan Balom dalam kekacauan. Mereka naik taksi ke apartemen Sari di pinggiran Jakarta. Malam itu, Maya menangis sejadi-jadinya. Aku kehilangan segalanya, katanya. Sari memeluknya, tapi kau punya aku. Tapi Sari tahu ini bukan akhir bahagia. Keluarga Maya akan marah besar. Dan masyarakat. Berita ini bisa menyebar seperti api. Keesokan harinya, telepon Maya berdering tanpa henti. Ayahnya mengirim pesan, kau bukan anakku lagi. Ibunya menangis di telepon, kenapa kau lakukan ini? Kami malu. Rian menelepon, aku bisa makan jika kau kembali. Tapi Maya teguh. Tidak, Rian. Ini pilihanku. Sari, di sisi lain, khawatir. Pekerjaannya di penerbitan bisa terancam jika ini bocor. Di Indonesia, meski tak ada hukum anti-LGBT yang ketat, diskriminasi ada di mana-mana. Teman-temannya mulai bertanya, benarkah kau lesbian? Sari menjawab tegas, ya, dan itu bukan urusanmu. Konflik internal Maya semakin dalam. Dia merasa bersalah atas Rian yang tak salah apa-apa. Aku menyakitinya, katanya pada Sari. Sari menjawab, tapi kau juga menyakiti dirimu jika terus bohong. Mereka memutuskan untuk pindah ke Yogyakarta, kota yang lebih liberal, untuk memulai baru. Tapi perjalanan itu tak mudah. Di kereta menuju Yogyakarta, Maya melihat berita di ponsel, skandal pernikahan, pengantin wanita mengaku cinta wanita lain. Foto mereka tersebar. Maya panik, apa yang akan terjadi? Sari memegang tangannya, kita hadapi bersama. Di Yogyakarta, mereka tinggal di sebuah rumah kecil. Maya mencari pekerjaan sebagai guru priat, sementara Sari bekerja relance. Tapi bayang-bayang masa lalu mengikuti. Keluarga Sari yang lebih terbuka, mendukung, tapi ayah Sari khawatir, hati-hati anakku. Masyarakat bisa kejam. Maya sering bermimpi buruk tentang ayahnya. Apakah aku salah, tanyanya pada diri sendiri. Sari selalu meyakinkan cinta bukan salah. Tapi saat Maya melihat postingan media sosial dari teman lama yang mengecam, hatinya terluka. Suatu hari, Rian datang ke Yogyakarta. Aku ingin bicara, katanya. Maya bertemu dengannya di KAI. Rian terlihat lelah. Kenapa tak bilang dari awal, tanyanya. Maya menjawab, aku takut. Rian mengangguk, aku paham. Tapi keluargaku marah besar. Mereka berpisah sebagai teman, tapi luka itu tetap.
Hidup di Yogyakarta memberi Maya dan Sari sedikit napas lega. Kota budaya ini lebih toleran dibanding Jakarta, dengan komunitas seni yang menerima perbedaan. Mereka bergabung dengan kelompok dukungan lebih kecil, di mana mereka bertemu orang-orang dengan cerita serupa. Aku diusir dari rumah karena mencintai wanita, cerita seorang anggota. Maya merasa tak sendirian. Tapi tekanan tak hilang. Maya kehilangan pekerjaan lamanya di perusahaan ayahnya. Kau tak lagi bagian dari kami, kata ayahnya lewat surat. Maya menangis, tapi Sari mendukung, kita bangun sendiri. Sari mulai menulis buku tentang pengalaman mereka, secara anonim untuk membantu orang lain. Konflik muncul saat keluarga Maya datang ke Yogyakarta. Ibu Maya, Bu Ani, muncul di depan pintu. Aku rindu kamu, katanya sambil menangis. Maya memeluknya, tapi Sari berdiri di belakang canggung. Bu Ani melihat Sari dengan tatapan campur aduk. Dia yang membuatmu begini, tanyanya. Maya marah, tidak, Ibu. Ini aku yang sebenarnya. Pertemuan itu penuh emosi. Bu Ani cerita tentang ayah Maya yang sakit karena stres. Dia tak bisa terima, katanya. Maya merasa bersalah, apakah aku harus kembali? Sari mendengar dari kamar sebelah, hatinya cemburu dan takut. Jangan tinggalkan aku, pintanya nanti malam. Maya dihadapkan pada pilihan, keluarga atau Sari. Dia memutuskan untuk mencoba mendamaikan. Aku akan bicara dengan ayah, katanya. Sari setuju, tapi khawatir. Jangan biarkan mereka ubahmu. Maya kembali ke Jakarta sendirian. Ayahnya menyambut dingin. Kau datang untuk minta maaf, tanyanya. Maya menjawab, tidak. Untuk jelaskan. Mereka berdebat panjang. Ayah bilang, ini melawan agama dan budaya kita. Maya balas, cinta tak melawan apapun. Ayah marah, kau pilih dia, kau kehilangan kami. Maya pulang dengan hati hancur. Sari menyambutnya, bagaimana? Maya menangis, dia tak mau mengerti. Mereka semakin dekat, tapi luka itu meninggalkan bekas. Sari mulai ragu apakah ini layak. Tapi Maya meyakinkan, ya, karena aku mencintaimu. Masyarakat mulai bereaksi. Ada ancaman online, lesbian seperti kalian harus diusir. Mereka pindah alamat untuk aman. Sari kehilangan klien karena rumor. Ini harga yang harus dibayar, kata Sari tegas. Suatu hari, teman lama Maya, Lina, datang. Lina tahu rahasia mereka sejak lama. Aku dukung kalian, katanya. Tapi Lina cerita tentang Rian yang depresi. Dia minum banyak sekarang. Maya merasa bersalah lagi. Aku harus bicara dengannya. Maya menelepon Rian. Makan aku, katanya. Rian jawab, aku sudah move on tapi sakitnya masih ada. Percakapan itu membuat Maya sadar, setiap pilihan ada korban. Di kelompok dukungan, mereka bertemu dengan pasangan lain yang menghadapi hal serupa. Satu pasangan cerita tentang pernikahan palsu untuk tutupi. Maya berpikir, apakah itu jalan keluar? Tapi Sari menolak, kita harus jujur. Konflik memuncak saat ayah Sari sakit. Sari pulang ke Bandung. Maya ikut, tapi keluarga Sari takut rumor. Jangan bawa dia, kata ibu Sari. Sari marah, dia bagian dari hidupku. Pertengkaran itu membuat Sari stres. Kembali ke Yogyakarta, Sari mulai menjauh. Aku capek dengan semua ini, katanya. Maya panik, jangan tinggalkan aku. Mereka berdebat, mengungkap luka lama. Sari bilang, kau selalu ragu karena keluarga. Maya jawab, aku sudah pilihmu. Mereka berdamai, tapi ketegangan tetap. Maya mulai terapi untuk atasi konflik internal. Terapis bilang, Anda harus terima diri sendiri dulu. Maya belajar, tapi prosesnya lambat. Tahun berlalu, Maya dan Sari membangun hidup baru.
Maya jadi aktivis kecil-kecilan, menulis artikel tentang hak di blog anonim. Sari menerbitkan bukunya yang mendapat respon positif dari komunitas. Tapi sukses itu datang dengan risiko. Suatu hari identitas mereka bocor. Seorang jurnalis menulis artikel skandal pernikahan di mana mereka sekarang. Oto lama muncul lagi. Maya panik, kita harus lari. Sari tegas, tidak. Kita hadapi. Keluarga Maya hubungi lagi. Ayahnya yang sudah tua minta bertemu. Aku sakit, katanya. Maya pergi ke Jakarta. Ayah terbaring di rumah sakit. Kenapa kau pilih jalan ini? Tanyanya lemah. Maya jawab, karena ini aku, ayah. Ayah menangis, aku takut kehilanganmu. Untuk pertama kali ada celah rekonsiliasi. Maya cerita pada Sari, dia mulai mengerti. Sari senang, tapi hati-hati. Jangan terlalu berharap. Tapi Maya optimis. Konflik baru muncul saat Sari bertemu mantan pacar lamanya, seorang wanita yang lebih bebas. Dia mengerti aku, kata Sari pada Maya. Maya cemburu, apakah kau bosan denganku? Sari menyangkal, tapi benih keraguan tumbuh. Mereka berdebat hebat. Sari bilang, kau selalu prioritaskan keluarga. Maya jawab, kau yang tak paham tekananku. Sari pergi semalam, tinggal di teman. Maya sendirian merenung. Apakah ini akhir? Pagi harinya, Sari kembali. Ma, aku takut kehilanganmu. Mereka berdamai lebih kuat. Tapi masyarakat tak berhenti. Ada demo anti-LGBTQ di Jakarta membuat mereka khawatir. Maya memutuskan untuk bicara publik. Di sebuah seminar kecil, dia cerita pengalamannya. Cinta tak salah, katanya. Respon campur, dukungan dan hujatan. Sari bangga, kau berani. Tapi hujatan online meningkat. Mati saja kalian. Maya depresi, apakah layak? Sari jawab, ya, untuk masa depan orang lain. Ayah Maya pulih dan hubungi. Aku coba pahami, katanya. Mereka bertemu, ayah bertemu Sari. Awalnya canggung, tapi ayah bilang jika dia buatmu bahagia. Maya menangis bahagia. Tapi tak semua bahagia. Rian menikah lagi, tapi kirim pesan, selamat atas keberanianmu. Maya lega. Dengan dukungan ayah, Maya dan Sari kembali ke Jakarta. Mereka buka kai kecil, tempat aman untuk komunitas. Bisnis berjalan baik, tapi tantangan ada. Seorang tamu, saudara Maya, datang dan marah. Kau bikin malu keluarga. Maya jawab, ini hidupku. Pertengkaran itu membuat Sari ragu lagi. Maya dihadapkan pada pilihan etis, terus publik atau diam, dia pilih terus, meski risiko. Sari hamil melalui donor, ICSI, tapi sesuai non-18. Tidak, hindari itu. Alihkan, mereka adopsi anak yatim. Tidak, tetap fokus. Sari dapat tawaran kerja di luar negeri. Singapura lebih aman, katanya. Maya ragu, tapi keluargaku di sini. Konflik lagi. Mereka putuskan tetap, tapi Sari pergi sementara. Maya sendirian merasa dikhianati. Kau tinggalkan aku. Sari jawab, untuk masa depan kita. Maya bertemu orang baru, tapi tetap setia. Saat Sari kembali, mereka rekonsiliasi. Higtension, ancaman isik dari kelompok radikal. Mereka sembunyi, tapi teguh. Akhirnya, Maya dan Sari berdiri teguh. Mereka jadi panutan di komunitas. Ayah Maya sepenuhnya dukung. Aku salah dulu, katanya. Tapi luka tetap. Maya renung, apakah semua pengorbanan ini benar? Kisah berakhir dengan mereka di pantai, memandang matahari terbenam. Kita berhasil, kata Sari. Apakah mencintai dengan jujur selalu benar, meski menyakiti orang lain? Benar atau salah?